Halo anak-anak semua, jumpa lagi di acara PA Anak Geri Bandung. Ibu Guru senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian-kalian semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan dan melanjutkan seri eksposisi kitab Matius. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan. Lagu ini dikarang juga oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Judulnya Kuserahkan Padahu. Tunggu dulu sebelum mulai. Coba anak-anak lihat gambar yang ditampilkan nih. Ada gambar apa itu? Berapa? 5 roti dan ada berapa ikannya? Ada 2 ikan. Nah, anak-anak tentu ingat ya kisah ini. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Ya, tapi masih tetap dari 5 roti dan 2 ikan ini masih bisa tersisa berapa keranjang? 12 keranjang. Nah, lagu ini Patong karang. Di bait pertama berkata, seperti 5 roti 2 ikan, biarlah Tuhan pecahkan jadi roti hidup bagi semua. Nah, tebak-tebakan kedua ya. Coba anak-anak lihat gambar sebelah sini. Anak ini alat musik apa ya? Ya, betul, suling. Cara mainkannya digimanain? Ditekan? Bukan. Dipetik? Bukan. Lalu diapain dong? Ya, ditiup. Nah, bait kedua dari lagu ini berkata, aku itu bagai suling. Aku mau serahkan pada Tuhan Yesus. Biarlah dia meniup dari suling itu, dari hidupku. Boleh keluar lagu-lagu yang indah yang Tuhan pakai. Ya, mari kita sama-sama coba latih bait ke-1 dan bait keduanya. Hidup sebagai menyerahkan hidup seperti 5 roti 2 ikan dan juga seperti suling. Ya, kita coba latih sama-sama. Ku serahkan padamu seluruh hidupku seperti 5 roti 2 ikan. Biar dia pecahkan jadi hidup bagi semua. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Tuhan tak hina meski ku muda, ku serahkan diriku pada Tuhanku. Ku bagai suling, ku serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dia meniup lagu yang indah lewat hidupku. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Tuhan tak hina meski ku muda, ku serahkan diriku pada Tuhanku. Wah, lagu yang indah sekali, melodinya juga enak sekali untuk dinyanyikan. Anak-anak nanti kita pujikan lagu ini, biar anak-anak juga kalau boleh nanti kalau mau ya ulang lagi sampai lagu ini bisa kalian nyanyikan, ajarin juga teman-teman di sekolah. Mari kita siapkan hati kita, bersaat teduh sejenak untuk kita mempersiapkan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk puji-pujian yang indah yang dapat kami panjatkan kepada Engkau. Karena Engkau lah memang Allah yang patut menerima segala pujian, hanya kepadamu sajalah kami juga memberikan diri kami, karena Engkau lah yang layak menerima persembahan hidup kami.
apa yang kami kerjakan, semuanya biarlah tertuju pada Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, pada hari ini kami mau sama-sama belajar dari kitab Injil Matius. Sekali lagi, mungkin kami pernah dengar cerita ini berkali-kali, tapi kekayaan firman Tuhan tidak berhenti-berhentinya, boleh mengalir, boleh kami terus belajar. Berikan kerendahan hati. Waktu Tuhan tegur dosa-dosa kami boleh kembali kepada Allah dengan segera, tidak menunda-nunda. Waktu kami lemah, waktu kami khawatir, firman Tuhan juga yang menguatkan hati kami, memberikan penghiburan dan memberikan pengharapan kembali. Tolong kami supaya dari kecil boleh mencintai Tuhan. Dari kecil boleh punya iman yang benar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita nyanyikan lagu Kuserahkan Padahu, kedua baitnya. Kuserah padahu seluruh hidupku, seperti 5 roti dan 2 ikan. Biar dia pecahkan, jadi roti hidup bagi semua. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Tuhan tak hina meski ku muda, ku serahkan diriku pada Tuhanku. Ku bagai suling, ku serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dia meniup lagu yang indah lewat hidupku. Persembahkan hidupku, dia hapuskan dosaku. Tuhan tak hina meski ku muda, ku serahkan diriku pada Tuhanku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, selamat siang. Kita berjumpa kembali di dalam PA Anak. Dan kesempatan siang hari ini kita akan merenungkan tentang satu perikop, satu cerita yang begitu terkenal. Sebab cerita ini terdapat di dalam 4 Injil. Jadi kalau anak-anak lihat di dalam Injil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak banyak cerita yang dicatat di dalam keempat-empatnya. Ada yang dicatat hanya di Matius atau di Markus, ada yang dicatat hanya di Yohanes. Tetapi anak-anak sekalian, yang dicatat 4-empatnya, salah satunya adalah ini. Yaitu kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki.
belum termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak sekalian, Bapak membacakan di dalam edisi terjemahan baru 2 Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan merenungkan firman. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan biarlah Tuhan yang mempertumbuhkan kami terhadap kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika kita melihat di dalam perikop ini, kita mesti mempelajari apa sih yang terjadi sebelumnya terlebih dahulu. Sebab di dalam pasal yang ke-14 ini, di ayat yang ke-13 dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Di dalam perikop sebelumnya, anak-anak kita bisa melihat ada sebuah berita di mana Yohanes Pembaptis dianggap bangkit kembali. Anak-anak bisa melihat bagaimana di perikop sebelumnya yang kita sudah mempelajarinya juga, keluarga Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis dibunuh, anak-anak kalian? Apakah karena dia berdosa? Tidak. Apakah karena dia melakukan kesalahan? Tidak. Yohanes Pembaptis dipenjara karena dia menegur Herodes yang mengambil Herodias. Maka anak-anak sekalian, ini adalah dosa. Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang berdosa. Tetapi Herodes tidak senang, maka Yohanes Pembaptis dipenjara supaya dia tidak banyak bicara lagi, tidak banyak menegur lagi dan sebagainya. Tapi anak sekalian, di dalam kondisi Herodes sedang berpesta, sedang bahagia, sedang sukacita, ditanyakan satu pertanyaan kepada Herodias. Kemudian dia menjawabnya dengan memberikan kepala daripada Yohanes Pembaptis, atau istilahnya harus membunuh Yohanes Pembaptis. Maka anak-anak sekalian, kita bisa lihat Yohanes Pembaptis mati karena hal yang sebenarnya sepele. Karena hal sebenarnya yang tidak perlu. Bukan karena hal yang besar Yohanes Pembaptis melawan. Tetapi karena Herodias tidak suka. Maka kita melihat ini menunjukkan pelayan Tuhan bisa ditolak, bisa dibenci, bahkan bisa dibunuh. Dan namun anak-anak sekalian, setelah Yohanes Pembaptis mati, Herodes mulai melihat Yesus karena mengira Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Maka anak-anak sekalian, kalau begini, pelayanan Yesus berarti memuliakan Yohanes Pembaptis. Pelayanan Yesus menyatukan dia dengan Yohanes Pembaptis. Dan ini bukan yang dimaksud oleh Alkitab. Ini keliru. Kenapa anak-anak sekalian? Sebab kita melihat di dalam Alkitab, pelayanan Yohanes yang menunjuk kepada Yesus. Pelayanan Yohanes harus mengutamakan Yesus, memuliakan Yesus. Karena Yohanes dianggap sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan untuk siapa? Untuk Mesias yang datang. Maka anak-anak sekalian, seharusnya pelayanan Yohanes Pembaptis melihat kepada Yesus. Bukan pelayanan Yesus yang melihat kepada Yohanes Pembaptis. Itu sebab anak-anak sekalian, kekeliruan hal semacam ini bisa berbahaya. Kenapa anak-anak sekalian? Pertama, kalau Yesus tetap melayani di tempat itu, maka Herodes makin percaya ini pasti Yohanes Pembaptis. Dan waktu Herodes makin percaya ini pasti Yohanes Pembaptis, maka ini akan menjadi penyesatan yang begitu besar di seluruh daerah saat itu. Orang-orang akan berpikir dia Yohanes Pembaptis, dia Yohanes Pembaptis. Dan semua orang akan menunjuk ke sana. Tetapi Yesus bukan demikian. Itu sebab anak-anak sekalian, anggapan ini bisa mengganggu pelayanan Yesus pertama. Kedua, anggapan ini juga bisa mematikan pelayanan Yesus. Kenapa? Karena bisa jadi kalau Herodes menganggap Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, maka Yesus akan ditangkap oleh Herodes kembali. Maka Yesus akan kembali dipenjarakan oleh Herodes. Dan ketika Herodes memenjarakan, ini belum waktunya Yesus untuk mati. Belum waktunya genap untuk Yesus naik ke atas kayu salib. Maka ini bisa mengganggu pelayanan Kristus. Itu sebab anak-anak sekalian, dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Bukan berita kematian Yohanes, bukan. Tapi berita bahwa Herodes mengira Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Maka setelah itu dia menyingkir. Dia pergi bukan karena dia takut mati. Dia menyingkir bukan karena dia menyelamatkan dirinya. Tetapi dia pergi untuk menyelamatkan pelayanan Tuhan. Untuk menyelamatkan misi Tuhan.
untuk menggenapi waktunya Tuhan. Maka dia pergi menyendiri. Tetapi anak-anak sekalian, waktu dia pergi menyendiri, danau Galilea bukan danau yang besar. Sehingga orang-orang itu bisa mengamati dari tepi danau, Yesus pergi kemana, Yesus akan mendarat kemana. Mereka bisa lihat karena tidak terlalu besar danau ini. Sehingga orang-orang itu bisa mengikuti Tuhan Yesus. Maka ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka melihat, oh, Tuhan Yesus akan mendarat di sana. Mereka semua sudah berkumpul di tempat itu. Ketika Tuhan Yesus turun, Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang sudah menantikan dia. Itu sebab anak-anak sekalian, kemanapun Yesus pergi, orang banyak mengejar dia. Meskipun Herodes salah mengerti dia, meskipun imam-imam ingin membunuh dia, meskipun banyak orang Farisi tidak suka dengan dia, tetapi anak-anak sekalian, kita bisa lihat bagaimana pelayanan Yesus tetap diterima oleh banyak orang. Tetap ada pengikutnya. Dan apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus melihat mereka, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Apakah Tuhan Yesus mengusir mereka? Tidak. Apakah Tuhan Yesus mengatakan, pergi dari sini, saya mau tinggal sendiri, saya tidak mau melayani kalian? Tidak. Tetapi Yesus adalah orang yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Dia tetap melayani mereka yang datang kepada dia. Melayani yang sakit, melayani yang sedang lemah, melayani yang perlu dikuatkan, melayani siapapun yang datang kepada dia. Ini menunjukkan betapa besar kasihnya kepada mereka. Ini bukan seperti Herodes, anak-anak sekalian. Kalau kita membandingkan dari kisahnya Herodes, anak-anak, kita bisa melihat Herodes menjadi raja yang menghancurkan orang yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Yang menghancurkan orang yang tidak sesuai dengan kepentingan dia. Yang membunuh orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. Tetapi Yesus bukan orang seperti itu. Tuhan Yesus tidak membunuh orang-orang yang sepertinya datang kepada dia. Dan orang banyak itu yang sepertinya tidak kenal lelah untuk menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengusir mereka, tidak. Tapi Tuhan Yesus menerima mereka. Maka ini dalam perikop ini, dalam kalimat ini, penulis Injil Matius sedang menegaskan, meskipun banyak yang salah paham, meskipun banyak yang menolak, meskipun bahkan orang bisa membunuh utusan Allah, yaitu Yohanes Pembaptis, tetapi belas kasihan Allah tidak pernah berubah. Dia seperti gembala yang menggembalakan dombanya. Dombanya sakit, apapun yang terjadi, dia capek, dia lelah, dia ngantuk sekalipun, dia tetap melayani domba-domba itu dengan penuh kasih. Anak-anak, inilah karakter daripada kerajaan Allah, memberi diri bagi orang lain. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang eksklusif, bukan kerajaan yang pokoknya saya, bukan kerajaan yang mementingkan diri. Tapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang memberi bagi orang lain, memberi tempat bagi mereka. Dan ini satu hal yang seringkali kontras, seringkali bertolak belakang dengan sikap kita. Kita kadang-kadang kalau lagi main game, orang tua katakan, ayo mandi. Kita sulit. Kita mengatakan, tidak, jangan dulu, saya gak mau mandi dulu, saya masih mau main game. Kita kalau lagi malas belajar, orang tua katakan, ayo belajar. Kita mengatakan, enggak, saya pengen menikmati waktuku sendiri. Saya tidak mau dulu untuk ikut taat pada orang tua dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dan belas kasihnya diberikan dengan memberi dirinya bagi orang lain. Dirinya bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk saya. Bukan untuk kepentingan saya. Tapi juga untuk orang lain. Maka kita akan belajar dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Tentang belas kasihan daripada Allah. Ada dua hal yang paling tidak kita bisa pelajari sama-sama. Yang pertama, anak-anak sekalian, belas kasihan Allah dapat terlihat. Belas kasihannya Kristus dapat terlihat dengan ia mencukupkan kebutuhan semua orang. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat di dalam perikop ini, apa yang terjadi? Mereka berkumpul. Banyak sekali mereka berkumpul. Dan mereka menunggu pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Di Injil yang lain bahkan dikatakan bahwa Yesus mengajar mereka juga. Tapi anak-anak sekalian, kita melihat hari sudah mulai gelap waktu itu. Kita tidak tahu ini jam berapa, saudara. Mungkin sekitar jam 6 sore, mungkin sekitar jam
7 malam dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi hari sudah mulai gelap dan di zaman itu anak-anak sekalian tidak ada lampu seperti kita. Di zaman sekarang hari gelap pun tidak ada masalah sebab kita punya lampu. Banyak orang yang masih tetap melakukan aktivitasnya di hari yang gelap karena kita punya lampu. Kita bisa nyalakan lampu dan tetap ruangan kita terang. Tapi zaman dulu tidak. Mereka mau menyalakan obor. Obor pun terbatas kapasitas terangnya. Tidak bisa obor itu menerangi seluruh lembah. Tidak bisa. Itu sangat terbatas. Sehingga anak-anak sekalian, waktu hari mulai gelap, ini merupakan satu tanda mereka bahaya. Mereka harus segera pulang. Hari mulai gelap bisa muncul binatang liar, binatang buas. Hari mulai gelap bisa muncul orang-orang jahat yang mau merampok mereka. Hari mulai gelap tidak aman sebab tidak ada lampu, tidak ada cahaya lagi. Mereka harus segera kembali ke rumah. Maka anak-anak sekalian, murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, ayo pulang ke rumahmu. Lebih baik mereka pulang ke desa-desa mereka. Lebih baik mereka pulang ke kampung-kampung mereka supaya mereka makan di sana dan mereka bisa aman di sana. Mereka tidak perlu berkumpul lagi di sini. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Tidak. Engkau yang harus kasih mereka makan. Anak-anak sekalian, mengumpulkan makanan untuk 5.000 orang. Mudah tidak ya? Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, 5.000 itu baru laki-laki. Dengan perempuan, dengan anak-anak mungkin bisa 7.000, mungkin bisa 10.000, mungkin bisa 12.000 orang. Kita belum hitung perempuan dan anak-anak ada berapa banyak. Tapi anak-anak sekalian, kita melihat mengumpulkan makanan untuk ribuan orang gampang gak? Gak gampang. Di zaman sekarang pun kalau misalkan ada acara di gereja, berapa banyak yang datang? Ada 1.000 orang. Oke, berarti kita harus beli makanan paling tidak paling sedikit ke 3 rumah makan yang berbeda. Satu rumah makan bisa kumpulkan kurang lebih 300 makanan. Kita pesan 300 makanan ke rumah makan A. Pesan 300 makanan ke rumah makan B. Pesan 300 makanan lagi ke rumah makan C. Totalnya 900. Nah, sisa 100 lagi ke rumah makan yang lain. 4 rumah makan untuk 1.000 orang. Kalau kita tanya, untuk 10.000 orang. Tidak gampang anak-anak sekalian. Apalagi dikatakan tempatnya terpencil. Di zaman itu tidak ada catering seperti zaman sekarang. Di zaman itu tidak ada restoran fast food seperti zaman sekarang. Yang langsung bisa produksi makanan banyak. Maka anak-anak sekalian, secara logika pikiran para murid yang paling benar. Secara logika manusia. Kita berpikir makanan sudah susah dicari. Hari sudah mulai gelap, mereka bisa bahaya. Lebih baik mereka pulang supaya mereka bisa makan dan mereka bisa aman. Dapat dua-duanya. Makanan dapat, aman dapat karena mereka sudah pulang. Tapi anak-anak sekalian, mereka tidak mengerti bahwa di momen ini justru Yesus mau menunjukkan kuasanya. Di momen ini Yesus justru mau mengajar mereka tanda Allah hadir di tengah mereka. Allah hadir. Immanuel. Allah hadir di tengah mereka. Maka anak sekalian, ada orang yang datang memberikan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Penekanan lebih banyak diberikan kepada rotinya. Kenapa? Karena roti bukanlah makanan orang kaya. Roti makanan yang sangat sederhana. Orang paling miskin sekalipun mereka bisa punya tepung untuk membuat roti biasanya. Itu sebab cerita-cerita di Alkitab di mana ada janda yang tidak bisa punya tepung dan minyak untuk bikin roti. Itu tandanya dia sudah begitu miskin dan tidak ada harapan lagi. Tapi anak-anak sekalian, roti bukan makanan mewah. Makanan sederhana, makanan biasa saja, makanan paling murah bisa dikatakan. Tetapi di dalam perjanjian lama, roti menunjukkan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat Allah memberi makan seluruh umat Israel dengan roti mana. Seluruh umat, kita tidak tahu jumlahnya, mungkin ratusan ribu orang Israel mungkin jumlahnya. Tetapi Tuhan memberikan mereka satu persatu roti mana setiap hari. Sehingga mereka bisa makan. Anak-anak sekalian, di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 pun, Yakub pun mengakui pemeliharaan Allah itu apa? Kalau dia dikasih roti sama Tuhan.
Karena itu yang paling simpel, paling sederhana. Makanan di zaman dulu tidak hanya roti, banyak makanan mewah zaman dulu. Tapi ketika mereka bisa mendapat roti saja, itu cukup untuk mereka hidup. Demikian dengan Elia yang dia dipelihara oleh Tuhan. Dengan ada burung gagak memberikan roti kepada Elia. Anak-anak sekalian, bahkan tanda Israel dihukum Tuhan dengan kelaparan adalah tidak adanya roti. Kita bisa lihat ini di dalam Ratapan 1 ayat yang ke-11. Ratapan 1 ayat yang ke-11. Maka anak-anak sekalian, roti adalah simbol kebutuhan paling dasar manusia. Roti adalah simbol kebutuhan paling dasar yang menopang manusia. Tadi kita melihat 5 roti ini. Berapa banyak orang bisa makan. Ini bukan roti yang besar. Dalam bahasa aslinya itu roti yang kecil. Lembaran roti yang kecil yang biasa. Mungkin hanya bekal untuk satu orang yang miskin yang tidak punya uang. Hanya bekal bagi satu orang saja. Tapi anak-anak bisa lihat. Dari satu orang itu ribuan orang justru diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya cukup untuk ribuan orang tersebut. Anak-anak, kenapa bisa demikian? Bukan karena rotinya, bukan karena kehebatan rotinya bisa belah lagi, tidak. Tapi mereka bisa melakukan itu karena kehadiran Kristus. Sekali lagi anak-anak sekalian, kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena kehadiran Kristus. Penekanannya bukan, wah hebat ya rotinya bisa banyak, bukan. Kalau kita melihat hal itu kita sudah gagal melihat apa yang Matius mau katakan. Penekanannya adalah Kristus hadir. Tidak mungkin umatnya terbengkalai. Kristus hadir tidak mungkin umatnya tercerai-berai. Kristus hadir tidak mungkin umatnya akan kelaparan. Tidak diurus dan sebagainya. Ketika Kristus hadir, umatnya akan dipenuhi dengan bahkan kebutuhannya. Seluruh kebutuhannya Tuhan berikan, Tuhan topang, Tuhan pelihara mereka. Bahkan ketika mereka belum mengerti apapun, Tuhan tetap pelihara mereka. Anak sekalian, hal ini berbeda dengan dewa-dewa palsu. Banyak agama yang mengatakan, oh Allahnya pelihara kami dan sebagainya. Banyak agama mengatakan dewa ini, dewa itu. Mereka menyembah dewa ini, dewa itu dan sebagainya. Tapi kebanyakan dari mereka menyembah secara transaksional. Transaksional itu maksudnya apa? Kalau saya baik, saya diberkati oleh dewa. Kalau dewa memberkati saya jadi baik. Ini transaksional namanya. Ketika mereka mengerti apa yang dewa inginkan, ketika mereka menjalankan kehendak dari para dewa, ketika mereka bersyukur atas segala pemberian dari dewa, dewa kasih kepada mereka lebih banyak. Ini transaksi. Saya kasih sesuatu sama dewa, dewa kasih sesuatu sama saya. Tapi Allah kita tidak begitu, anak-anak sekalian. Siapa di antara kita yang sudah mengerti semua baru Tuhan berkati kita? Tidak. Anugerah mendahului iman kita. Anugerah mendahului pengertian kita. Engkau belum mengerti pun, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah pelihara kita. Maka anak sekalian, segala berkat yang kita alami itu tidak terjadi sendirinya. Tidak. Engkau punya orang tua, engkau punya keluarga, engkau punya sekolah, pendidikan, engkau bisa makan sampai hari ini engkau tidak kelaparan. Engkau punya fasilitas-fasilitas yang kau bisa nikmati. Engkau bisa beli baju dan sebagainya. Itu bukan kebaikan terjadi sendirinya. Tidak. Sebab roti itu tidak akan terjadi sendirinya mencukupi semua orang. Tidak. Kalau tidak ada kehadiran dan kebaikan daripada Kristus. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, ini hal yang pertama. Kalau Kristus hadir, kebutuhan kita dicukupkan. Kalau kebutuhan kita dicukupkan berarti apa? Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang kurang ajar kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih saya roti ya. Sekarang saya minta yang lain dong. Saya minta hamburger. Saya minta pizza. Saya minta makanan yang mahal. Makanan yang mewah. Kan Tuhan bisa kasih roti. Kenapa Tuhan tidak kasih makanan yang mewah kepada saya? Anak-anak sekalian, ini namanya kurang ajar. Tuhan sudah bisa memberkati kita. Kita harus bersyukur. Bukan kita minta lebih terus sama Tuhan. Bukan. Tuhan kasih saya keluarga, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Bukan, Tuhan kasih saya keluarga. Kenapa keluarga saya tidak sebaik keluarga itu? Kenapa orang tua saya tidak sebaik orang tua itu? Kenapa saya punya kakak tidak sebaik kakak yang di sana? Bukan, anak-anak sekalian, kita gak pernah belajar bersyukur. Dan kalau kita tidak pernah belajar bersyukur, kita tidak mengerti
Apa yang kita terima itu dari Tuhan semuanya, bukan dari yang lain. Maka anak sekalian, mari di dalam hal yang sepele kita bisa bersyukur. Saya hari ini bisa bernafas, saya bisa bersyukur karena Tuhan yang kasih. Saya hari ini masih bisa minum air putih, kita bersyukur loh. Kita bersyukur loh, tidak otomatis manusia itu bisa minum air putih, tidak. Dan ketika kita minum air putih, lega kan tenggorokan kita merasa dipuaskan karena kita minum air putih, kita bersyukur loh. Kita bersyukur, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Maka ini hal yang pertama. Kalau Tuhan hadir, Tuhan berikan belas kasihannya, Dia mencukupkan kebutuhan kita, maka kita harus hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, anak-anak sekalian, Dia bukan saja mencukupkan kebutuhan mereka, Dia juga memuaskan mereka. Memuaskan. Maka anak-anak kita bisa melihat Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Anak-anak sekalian, ini bukan tentang jumlahnya yang paling penting. Sekali lagi ya, kadang-kadang kita gagal melihat hal ini. Kita lihat, wah keren mujizatnya karena 5.000 orang bisa diberi makan oleh Tuhan. Tidak. Tapi sebenarnya orang Yahudi melihat ini, mereka akan melihat ini tanda kehadiran kerajaan Allah. Sekali lagi, ini tanda kelahiran atau kedatangan kehadiran kerajaan Allah. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 25, Bapak akan bacakan untuk kita ya. Yesaya 25 ayat yang ke-6. Anak-anak kalau mau membacanya juga bersama-sama silakan, kita bisa membuka Yesaya 25 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud masakan berlemak, bersumsum dan sebagainya? Ini adalah masakan yang terbaik, yang paling enak. Kita bukan lihat lemaknya ya, karena di zaman sekarang lemak itu menjadi musuh. Orang kalau mau makan yang berlemak-lemak, orang mengatakan ih kolesterol. Tapi di zaman dulu saudara sekalian, anak-anak sekalian, masakan yang berlemak dan sebagainya adalah masakan yang memuaskan kita. Masakan yang membuat appetite kita, daya kita makan, selera kita itu terpuaskan. Karena ada masakan-masakan yang begitu mengenyangkan kita. Dan dikatakan apa? Mesias akan, ketika dia datang, maka perjamuan besar akan diberikan. Kenapa anak-anak sekalian bisa makan bersama-sama? Pertama saudara, karena relasi antara Mesias dengan umatnya dipulihkan. Makan itu bukan hanya sekedar makan aktivitas untuk mengisi perut, tidak. Makan itu bicara relasi. Kita tidak akan makan dengan sembarang orang. Kita akan makan dengan orang yang kita kasih, dengan orang yang kita kenal. Itu menjadi momen yang berharga. Kalau kita makan dengan sembarang orang, kita tidak merasa itu satu hal yang nyaman. Kita makan dengan sembarang orang, dengan orang yang tidak kita kenal, kita tidak merasa itu satu hal yang berharga, tidak. Banyak orang kita kalau lagi makan, ketemu dengan orang lain yang makan juga, kita tidak kenal dengan dia, maka kita rasa, aduh saya pengen cepat pergi atau bagaimana, tidak enak, rasanya tidak enak. Tapi beda ceritanya dengan makan dengan teman-teman, makan dengan keluarga kita, orang yang kita kasih. Kita bisa merasa senang. Kenapa? Karena kita makan dengan mereka yang kita kasih. Ada relasi yang baik, bukan hanya makanan yang baik. Maka anak-anak sekalian kita melihat Mesias bisa menjamu seluruh bangsa. Kenapa? Karena Mesias telah memperbaiki seluruh relasi itu dengan bangsa lain. Dengan umat pilihan Tuhan. Relasi itu diperbaiki. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Dengan dia menebus mereka, menyelamatkan mereka, dan mengalahkan musuh mereka. Kita nggak bisa makan kalau musuh masih ada di sekeliling kita. Orang yang sedang berperang tidak bisa dia tiba-tiba pengen makan, tidak. Dia makan pun tidak enak, kenapa? Karena lagi kondisi lagi perang. Saya makan hanya untuk mengisi perut saya, jangan sampai saya kelaparan. Saya makan apa saja yang bisa saya makan, supaya saya bisa kenyang. Dan saya bisa lanjut berperang. Apakah orang yang berperang akan mengatakan, wih
Bagaimana ya kalau di dalam medan pertempuran ini kita bikin makanan pesta yang besar. Kita bikin makanan yang mewah-mewah. Mari semua tentara kita makan mewah di medan pertempuran. Gak akan, mereka tidak akan lakukan itu. Karena mereka takut musuh menyerang. Pasti mereka tidak akan makan. Tapi anak-anak sekalian, kalau kita bisa makan, apalagi di Mazmur dikatakan Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Artinya apa? Musuhnya sudah dikalahkan. Musuhnya sudah dihancurkan. Ini berarti ada kemenangan besar yang mendatangkan sukacita bagi umatnya. Sebab raja yang sejati itu bertahta. Raja yang sejati itu mengalahkan musuh. Raja yang sejati itu mengundang umatnya untuk berbagian di dalam perjamuan besar. Sehingga raja sejati itu bertahta di tengah-tengah umatnya. Maka anak sekalian, makan menjadi simbol sukacita sejati. Persekutuan dengan sang raja. Dan kalau kita melihat di dalam Matius ini, makan besar itu sudah terjadi. Yaitu apa? Ketika memberi makan 5.000 orang. Meskipun kita tahu anak-anak sekalian, 5.000 orang ini bukan berarti orang Kristen yang diselamatkan hanya 5.000 orang. Tidak. Ini menjadi simbol. Ini menjadi cicipan bagi mereka. Perjamuan mesianik itu sudah tapi belum. Nah ini anak-anak, ini teologi dalam reform ya. Banyak teologi seperti ini. Sudah tapi belum. Maksudnya apa? Sudah, kenapa? Karena Yesus sang raja sejati sudah hadir tengah mereka. Yesus sang empunya segala kuasa sudah hadir tengah mereka dan memberikan cicipan. Cicipan itu apa? Sedikit. Cicipan itu apa? Mereka hanya merasakan sedikit saja tentang makan besar yang akan terjadi oleh seluruh umat percaya. Ini Yesus sudah datang. Yesus sudah memberikan kepada mereka. Tetapi ada yang belumnya. Yang belumnya apa? Belum sepenuhnya. Sebab pertama, Yesus Kristus belum naik ke atas kayu salib. Belum. Kedua, Yesus Kristus belum menebus umatnya. Belum. Yang ketiga, Yesus Kristus belum melawan dosa dan melawan iblis. Maka ada belumnya. Ini menjadi cicipan bahwa kedatangan kerajaan Allah ini sudah tiba. Karena ada makan besar. Great feast. Ada perjamuan besar, perjamuan mesianik itu di mana Yesus yang memimpin dan Yesus yang mengundang mereka untuk makan. Itu sebab Yesus mengatakan, kasih mereka makan. Ini gestur, ini gaya dari seorang pemimpin acara memberi makan kepada umatnya, kepada orang yang hadir. Tetapi belum sempurna sebab Yesus belum naik ke atas kayu salib. Dengan penyalipan Kristus, musuh akan dikalahkan. Dengan penyalipan Kristus, umat Tuhan akan dibebaskan dari maut. Dengan penyalipan Kristus, sukacita akan diberikan. Dengan penyalipan Kristus, perjamuan sejati itu akan disempurnakan. Maka anak-anak sekalian, meskipun mereka saat itu kenyang, ya, karena Alkitab katakan mereka kenyang, makan roti saja, roti yang sederhana pun mereka bisa kenyang. Tapi kepuasan yang sejati itu hanya terjadi ketika Yesus menyelesaikan karyanya. Sebab mereka makan kenyang. Lapar lagi enggak? Lapar. Mereka sudah makan nih sisa 12 bakul. 12 bakul pun mereka akan habiskan 12 bakul itu. Masih lapar lagi enggak? Masih. Tapi ketika Yesus naik ke atas kayu salib, spiritualitas kita, rohani kita tidak akan lapar lagi. Sebab kita punya Kristus sebagai sumber yang memberikan kepada kita makanan rohani sejati di atas kayu salib itu. Yaitu kita akan makan bersama-sama dengan Dia. Bahkan kita akan bersekutu bersama-sama dengan Dia. Yang tidak akan pernah lepas. Yang tidak akan pernah berakhir bersama dengan Kristus. Itu sebab anak-anak sekalian, ini harusnya memberikan kita kekuatan. Sebab kita tidak perlu iri dengan mereka. Wah hebat ya mereka bisa ikut makan bersama dengan Kristus. Gimana ya rasanya ya makan roti 5.000 orang itu. Gimana ya rasanya ya sisa 12 bakul. Kita memikirkan momen-momen itu seolah-olah kita mau kembali ke sana. Kita mau merasakan itu. Tapi Alkitab tawarkan sebenarnya beda anak-anak sekalian. Itu adalah cicipan di mana kita hari ini mengalaminya di dalam Kristus. Yang sejati. Yaitu ketika Kristus sudah mati di atas kayu salib. Ketika Kristus sudah mengalahkan musuhnya. Ketika Kristus menebus umatnya. Dan ini akan terus
disempurnakan ketika Kristus datang kedua kalinya. Kita bertemu dengan Kristus kembali. Itu sebab anak-anak sekalian, ini harus memberikan kita kekuatan untuk berani bersaksi bagi Tuhan. Gak usah minder. Kita tidak perlu takut pada dunia, tidak perlu. Kita tidak perlu minder karena kita orang Kristen sendiri di sekolah. Kita tidak perlu merasa takut karena kita orang Kristen dibully oleh orang-orang yang non-Kristen. Tidak perlu. Sebab Kristus telah menaklukkan segala kuasa di surga dan di bumi itu. Kristus telah mendapatkan seluruh kuasa itu. Dan Kristus mengajak kita untuk makan bersama. Kita punya relasi dengan Raja, segala Raja. Maka anak sekalian, jangan kompromi. Jangan takut akhirnya kita melawan Tuhan. Jangan takut gentar akhirnya kita pindah agama. Jangan kita merasa minder akhirnya kita ikut-ikutan dengan orang berbuat dosa. No. Tapi kita harus pilih setia ikut Tuhan. Maka anak sekalian, memberi makan 5.000 orang ini harus membuat kita fokus. Bukan sama peristiwanya. Hati-hati anak sekalian. Kita bukan fokus pada hebat ya. Saya juga mau kalau begitu. Setiap kali saya ketemu roti saya pecah-pecahin. Siapa tahu bisa jadi 5.000 orang. Bukan. Tapi kita harus fokus kepada siapa? Sang Raja. Raja di atas segala raja. Kristus Yesus. Bahwa kita memiliki Allah yang tidak akan tinggalkan kita. Dan Allah itu yang mengundang kita untuk makan bersama-sama dengan Dia. Maka sampai di sini anak-anak sekalian untuk PA anak kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tolonglah setiap kami Tuhan untuk bertumbuh, untuk semakin mengasihi Tuhan. Untuk tidak takut, kami sebagai warga kerajaan surga kami tidak takut menghadapi apapun. Dan kami bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau Kristus adalah Allah yang menyertai kami. Engkau Kristus adalah Allah yang memimpin kami, memelihara kami, bahkan mengundang kami untuk makan bersama di dalam meja perjamuannya Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin dan berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. Anak-anak, bersyukur ya untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Ya, kembali diingatkan, mungkin anak-anak udah sering dengar 5 roti, 2 ikan, Tuhan melakukan mujizat. Tapi kita boleh kembali diingatkan sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kita boleh menutup pertemuan hari ini dengan kembali menyanyikan lagu Kuserahkan Padamu. Tuhan, aku mau Tuhan pakai. Mungkin sepertinya aku masih kecil, sepertinya belum bisa apa-apa. Tapi dari kecil mau serahkan hidup bagi Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Dari kecil rajin belajar bukan hanya untuk tujuannya biar dapat duit banyak, bukan. Tapi supaya Tuhan bisa pakai aku. Mari kita sama-sama mau nyanyikan kedua baitnya, Kuserahkan Padamu. Kuserah padamu seluruh hidupku, seperti 5 roti dan 2 ikan. Biar Dia pecahkan, biar Dia pecahkan, jadi roti hidup bagi semua. Persembahkan hidupku, Dia hapuskan dosaku. Tuhan tak hina, meski ku muda, ku serahkan diriku pada Tuhanku. Ku bagai suling, ku bagai suling, ku serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar Dia meniup, biar Dia meniup lagu yang indah lewat hidupku. Persembahkan hidupku, Dia hapuskan dosaku. Tuhan tak hina, meski ku muda, ku serahkan diriku pada Tuhanku. Sekian PA Anak hari ini, nanti kita jumpa lagi minggu depan ya di acara PA Anak berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua, bye.